Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan dulu agenda kita di sisa tahun ini. Kita tinggal punya beberapa ibadah. Nanti hari Sabtu tanggal 24 kita ada ibadah Natal di sini, saudara ya. Jam 6 dan jam 8, 2 kali kita ibadah. Tanggal 25 kita ibadah perayaan Natal disertai perjamuan kudus. Sudah siapkan hati, tanggal 25 kita akan perjamuan kudus. Hari Minggu, tanggal 31 malam kunci tahun, kita ibadah 2 kali, jam 6 dan jam 8. Ibadah disertai perjamuan kudus, bersyukur 365 hari Tuhan tuntun dan pelihara kita. Sudah datang ke rumah Tuhan, ambil ya waktu yang tepat buat saudara jam 6 atau jam 8. Lalu kita akan bawa ucapan syukur sepanjang tahun 365 Tuhan tuntun saya melewati COVID, melewati masalah, melewati krisis. Saya boleh ada di akhir tahun, di kunci tahun kita bersyukur. Lalu tanggal 1 hari Minggu, awal dari tahun 2023 dimulai dengan ibadah. Dan saudara tahu ada yang perlu saudara lakukan. Yang pertama, kita akan perjamuan kudus mengucap syukur buat 365 hari yang ke depan. Dan yang kedua, saudara bawa minyak urapan ya. Mau bimoli kah, mau minyak beruang kah, mau minyak telon kah, apa saja bawa. Karena bukan minyaknya tapi tindakan profetik yang kita lakukan. Itu yang mendatangkan berkat. Kita akan berdoa bersama-sama habis perjamuan. Sudah tahu setiap kali orang persembahkan korban, maka imam akan mengambil minyak dan pertama mengurapi cuping telinga kanannya. Semua yang didengar yang bikin dia ragu, bikin dia bimbang, bikin dia terintimidasi sudah diganti dengan perkataan-perkataan kebenaran. Telinganya akan penuh dengan perkataan firman Tuhan. Kenapa? Yang membuat orang kala itu rasa tertuduh, rasa terintimidasi, rasa terhukum. Makanya dalam Kristus tidak ada penghukuman, Roma 8 ayat 1. Jadi telinganya akan diberkati. Peperangan di sini tergantung dari gerbang ini, saudara ya. Jadi kalau gerbang ini kacau, di dalam juga ikut kacau, saudara. Lalu yang kedua, dia akan mengurapi jempol tangan kanan. Apa saja yang dikerjakan di 2023, Tuhan akan buat berhasil. Yang ketiga, jempol kaki kanan akan diurapi oleh imam itu. Sehingga setiap langkah, apa itu langkah keputusan? Sudah akan banyak buat keputusan di tahun 2023. Dan Tuhan akan buat berhasil. Bisa saudara lihat bahwa 3 hal ini akan mewarnai hidup kita. Warna hidup kita di tahun 2023. Jadi saudara-saudara, saya akan ulangi nanti, ingatkan lagi. Minggu depan, tanggal 1, saudara bawa amplop buah sulung. Ini persembahan pertama atau persembahan sulung di tahun 2023. Ketika saya pergi ke Timika, seorang ibu berkata begini, Bapak saya sempat ikut ibadah Bapak waktu itu saya minta cuti dan datang ke Jayapura. Dan saya ikut ibadah Bapak, kemudian di hari tanggal 1 Januari itu saya sudah siapkan down payment untuk beli kendaraan buat anak saya. Tapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan, down payment itu saya buat benih sulung atau buah taburan pertama di tahun 2023. Dan mujizat terjadi ketika saya pulang. Saya nggak tahu gimana, tabungan saya tidak cukup banyak, tapi dari bank di mana saya jadi customernya, saya dapat undian sepeda motor, saudara ya. Jadi down paymentnya diberikan, dia dapat motor, saudara ya. Dia tidak perlu pikir kredit, tidak perlu pikir cicil, dan saya bilang Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena bukan soal di mana tempat kita berada, berkat Tuhan yang membuat kita berbeda. Bisa bilang amin? Jadi kalau kau lagi Bapak berdoa supaya saya bisa pindah di tempat basah di kantor kah? Saudara, bukan tempat basahnya. Kalau basah hati-hati, kaki basah, lutut basah, bisa asam urat, bisa rematik, saudara ya. Bahkan orang Israel berkata begini, Musa kami tidak tahu nasibnya seperti apa. Itu bahasa implisit. Karena saya sudah lihat gambaran Gunung Sinai itu tidak ada satu daun di mana kita bisa berlindung, tidak ada satu tetes embun di mana kita bisa puaskan dahaga kita. Sudah tahu di Timur Tengah itu tempat yang paling baik untuk bisa melihat langit malam. Karena tidak ada awan, begitu bening. Bintang itu jelas sekali, saudara ya. Bahkan saudara-saudara, kalau ada satu yang terjadi di awan itu kelihatan sekali, saudara ya. Kelihatan sekali. Bahkan pesawat yang lewat ribuan mil pun kita bisa lihat pergerakannya karena bersih sekali. Jadi waktu Musa 40 hari di atas, semua orang Israel berkata pasti Musa sudah mati dan Harun silakan kami angkat kau jadi pemimpin, silakan ayo atur jalan. Lalu lembu emas dibuat ketika orang Israel meragukan kehadiran Musa. Tapi ternyata Musa turun dengan muka berseri-seri, penuh kemuliaan, bawa 2 loh batu. Ternyata bukan tempat yang membuat kita diberkati, tapi kehadiran Tuhan yang membuat kita diberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa turun sehat diberkati Tuhan. Dan hari ini saudara, yang membuat kita berbeda dari yang lain adalah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Kalau saudara diberkati, itu tempat mungkin semak belukar, tapi Tuhan bisa siapkan domba gemuk
bagi Abraham di semak belukar. Orang berkata 2023 semak belukar, krisis. Tapi Tuhan akan siapkan berkat yang luar biasa. Nanti saya akan tunjukkan sedikit gambaran bahwa di tengah krisis, Tuhan bisa mengembalikan hal-hal yang hilang berlipat kali ganda. Bisa bilang amin? Gereja Tuhan, kepala kita adalah Kristus, kerajaan kita tidak tergoncang, ekonomi surga tidak tergantung oleh harga minyak, ekonomi surga tidak tergantung oleh fluktuasi uang, tapi ekonomi surga sangat luar biasa, dari tidak ada menjadi ada, itulah Tuhan kita. Makanya orang yang bangun hidup di atas ekonomi surga, selalu diberkati luar biasa, gak usah ikut kripto, gak usah main saham pasti hancur, tapi marilah kita percaya, kerajaan surga tidak akan terguncang. Kalau sudah main saham, sudah masa itu uang saudara mesti amati terus kemana pergerakannya. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya berikan contoh satu sebelum saudara, sebelum kita lanjut ya. 2 Raja-Raja pasal 8 mencatat, satu kali Elisa berkata kepada orang yang anaknya dibangkitkan. Sudah tahu kan? Yang 12 tahun kepalanya sakit lagi temani papanya sementara panen di ladang. Kemudian dia berteriak, aduh kepalaku sakit, bawa sama mamanya. Ya, jadi bapak-bapak tolong hargai istri-istri. Kenapa? Setiap anak sakit istri yang urus. Anak susah bawa sama mama, saudara ya. Kalau anak juara papa yang ambil rapot. Kalau anak sakit mama yang urus, saudara ya. Betul ke tidak, saudara? Mama yang urus, akhirnya bawa anak-anak, bawa ibu ini pegang-pegang, usap-usap dia, tengah hari meninggal. Lalu dia pergi, kemudian Elisa berkata begini, kau tanya dia dulu, karena Tuhan sembunyikan sesuatu daripada saya. Jadi tidak selalu hamba Tuhan itu maha tahu, saudara ya. Perlu dikomunikasikan. Bapak pendeta tolong saya, ya saudara-saudara, ada saatnya kuasa Tuhan bekerja, tidak usah bilang saya tahu. Tapi saudara, kenapa Tuhan buat itu? Supaya kita punya komunikasi. Nah lalu dia bilang, coba tanya, baik kan baik, ternyata anaknya meninggal. Lalu Elisa utus Gehazi ini, bawa tongkat, jangan kasih salam, artinya fokus. 2023 kita fokus, tidak usah terganggu dengan FB, tidak usah terganggu dengan WhatsApp, media sosial, saudara fokus kepada firman Tuhan. Amin. Saya ajak saudara silakan punya Instagram karena sistem sekarang sudah begitu. Orang sekarang belanja, jualan semua sudah pakai sistem media sosial gitu kan. Silakan saudara punya Facebook, saudara boleh punya Instagram, saudara boleh punya WhatsApp, YouTube, tapi tolong dengarkan pesan saya. Jangan buat semua konten itu hanya untuk cari followers. Kalau saudara buat itu untuk cari followers, komprominya pasti akan tinggi. Yang penting dia senang, yang penting dapat followers. Tapi kalau saudara mau meninggikan Tuhan, mungkin engkau tidak tidak banyak followers, tapi Tuhan ditinggikan, berkat dicurahkan, bukan karena followers, tapi karena Tuhan. Itu kalau terhadap followers dia terdapat uang itu saudara. Bukan, tidak ada yang bisa berbangga. Tuhan yang melakukannya dan kita akan lihat berkat Tuhan yang luar biasa sehingga hanya Tuhan yang dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Sudah tahu apa yang terjadi? Lalu fokus kepada Tuhan, tidak ada fokus kepada yang lain. Berita-berita di Metro TV, di TV One silakan saudara dengar, tapi fokus kita kepada Tuhan. Karena kita pasti akan berjumpa dengan hal itu. Orang itu pasti akan ketemu orang, tapi pilihan kita adalah kita fokus tetap kepada Tuhan. Coba saudara lihat, kalau orang kirim ayat firman Tuhan di kau punya handphone, terada yang baca. Tapi kalau dia bilang kau bodoh, kau terlaku, itu kita baca respon langsung. Kau pikir saya begitu cepat saudara ya? Coba kita ganti sekarang firman Tuhan yang kita responi. Orang punya kata-kata terlalu usah diresponi. Amin. Saya ingat satu hari seorang pendeta yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Dia ketika banyak orang tidak suka. Lalu ada orang yang melampiaskan ketidaksukaannya. Sebelum dia khotbah dia taruh di mimbar. Kau bodoh, kau terlaku, gitu. Kau parah. Saudara, begitu pendeta ini berdiri, dia lihat kertas, dia bilang begini. Saudara-saudara, banyak orang mengirimkan pokok doa kepada saya dan lupa menulis namanya. Tapi hari ini dia lupa tulis pokok doa, cuma tulis nama saja, saudara ya. Sudah mengerti atau tidak? Jadi dia bilang banyak kali orang kirim pokok doa kepada saya. Dia ambil kertasnya. Dan mereka cuma tulis pokok doanya, tapi lupa tulis nama. Hari ini pokok doanya lupa ditulis, namanya saja yang ditulis. Bodoh kok terlaku, itu namanya saudara. Jadi ketika kita punya pikiran Kristus, kita tidak terganggu dengan isu-isu seperti itu. Fokus kepada Tuhan. Dan serta malam itu, urapan Tuhan turun luar biasa. Hamba Tuhan ini melayani Tuhan dan Tuhan menyembuhkan banyak orang. Saya percaya termasuk orang yang tulis bodoh, yang cuma tulis nama, lupa isi pokok doa pun diselamatkan oleh Tuhan. Jadi mau lihat orang selamat, berhenti meresponi yang tidak punya firman Tuhan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Ceritanya berlanjut saudara. Gehazi pergi, tidak terjadi apa-apa. Lalu akhirnya Elisa yang pergi. Kemudian dia tidur di atas anak ini, panasnya pindah dan dia berdoa, Tuhan
pulihkan, kembalikan nyawa daripada anak ini. Saudara, anak itu hidup. Beberapa tahun kemudian krisis. Yang namanya krisis tidak bisa kita hindari, kita harus lewati. Tetapi Tuhan akan buat perbedaan buat kita semua. 2 Raja-Raja 8 mencatat, Elisa bilang begini, kemasi barangmu, keluar dari tempat ini, pergi kemana saja. Coba lihat ayatnya. 2 Raja-Raja 8, Elisa berkata kepada perempuan yang anaknya dibangkitkan ini, ya, dia berkata begini, kemasi barang-barangmu, lalu pergi ke tempat di mana saja engkau bisa pergi. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, lama sekali di belakangnya. 2 Raja-Raja 8. Langsung saja 2 Raja 8 bisa keluar, ayat 1. Saudara lihat, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah, semua bilang, di mana saja. Di mana saja. Semua bilang di mana saja. Aduh, kayaknya kita sudah cocok di sini, kayaknya sudah mulai kurang pendapatan, mesti cari tempat lain. Di mana saja, saudara ya. Karena yang buat kita diberkati itu penyertaan Tuhan. Di mana saja. Ya, dia tidak Elisa bilang, saya kasih tempat yang kau pilih, Bogor, Jakarta, Medan. Di luar ini kau kolaps. Tidak, di mana saja. Justru tempat itu kalau kau injak, tempat itu jadi diberkati. Amin. Tadi saya sudah bilang, bahkan semak belukar pun Tuhan siapkan domba yang gemuk. Siapa sini yang lagi mengalami semak belukar? Siap-siap, ada domba gemuk yang Tuhan siapkan di sana. Kau urusan menyembah Tuhan, kau urusan istirahat, tak usah stres, kau urusan tenang saja. Lalu mulai perkatakan firman Tuhan, karena percaya harus ditambah dengan memperkatakan. Karena percaya harus ditambah dengan perkatakan. Karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Coba ucapan tiap hari, aku diberkati Tuhan. Begitu mau naik mobil, perlindungan Tuhan menjadi bagianku. Jangan cuma dalam hati saja. Tuhan tahu sapu hati. Di atas kayu salib Tuhan tidak dalam hati. Dia berteriak keras-keras. Sampai orang salah sangka, dia panggil Elia. Padahal dia bilang Eli, tadinya Abi, Eli ya. Bapa, Allahku. Satu-satunya tempat di mana Tuhan pertama kali memanggil Bapa di sorga sebagai Allah adalah kayu salib. Yang lain dia tidak pernah memanggil Allah, dia memanggil Bapa. Tapi dia menggantikan tempat kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita hari ini bisa berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa aku begitu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kalau iblis ingatkan saudara tentang masa lalu, saudara ingatkan iblis tentang salib, di mana Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali, dan saya percaya hidupnya penuh dengan pergumulan, kotra laku sekali. Tapi ketika Tuhan bertemu dengan Petrus, Tuhan tidak bicara masa lalunya, Tuhan bicara masa depannya. Betul, kau ingatkan saya masa lalu, tapi saya ingatkan kau masa depan saya. Salib telah membuat masa depan saya penuh kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Saya berhadapan dengan jemaat Tuhan yang masa depannya luar biasa. Tidak ada yang amin. Mau begini terus-terus kah? Engkau bukan turun tapi naik. Engkau bukan ekor tapi kepala. Ucapkan sesuatu saya, masa depan saya luar biasa. Karena pengharapan tidak mengecewakan. Nah, jadi mulai hari ini kalau orang SMS firman responi. Kalau dong SMS kotra laku, tak usah diresponi. Ignore aja saudara ya, tak usah diresponi. Kenapa? Karena hidup kita ditentukan oleh kebaikan dan firman Tuhan. Bisa bilang sama-sama, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ulang sekali lagi, hidupku, yes, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ada 4 sumber yang bisa menjadi informasi atau sumber penilaian terhadap diri kita. Mari kita pergi dulu ke saya selesaikan dulu yang 2 Raja-Raja 8 ini saudara ya. Apa yang terjadi? Di mana saja Tuhan berkati.
Kemudian berkemaslah perempuan ini dan dia tinggalkan negeri. Berkemaslah di mana saja engkau datang, engkau tinggal sebagai pendata. Tuhan mendatangkan kelaparan di tempat ini saja. Di tempat yang kau tuju, Tuhan akan memberkati. Makanya jangan heran kalau saudara masuk di restoran sepi, tiba-tiba jadi rame. Karena kehadiran saudara membawa berkat yang luar biasa. Saudara belanja di toko, enak sekali, tidak ada orang, saya senang. Tiba-tiba saudara menggerutu, orang dari mana ini kok tiba-tiba banyak sekali. Karena kehadiran saudara bikin toko itu jadi diberkati. Bisa bilang amin? Jadi saudara-saudara percayalah kebajikan kemurahan akan mengikuti kita seumur hidupku. Lalu perempuan ini pergi jadi orang asing. Sesudah 7 tahun dia balik. Ternyata persoalan baru muncul. Rumahnya sudah ditempati orang. Lahan-lahannya sudah digarap orang oleh orang lain. Saudara tahu, Tuhan tetap mengontrol aset-aset yang saudara punya. Kalau itu Tuhan sudah siapkan buat saudara, tidak akan hilang aset saudara. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena hati dirjen, hati CEO, hati kepala dinas ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa atur untuk kepentingan saudara ketika saudara belajar mempercayai Dia. Amin. Masih ingat kisah bagaimana Haman yang mau gantung Mordekai, tapi Tuhan bisa rubah menjadi promosi? Malam itu raja tidak bisa tidur, Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Tuhan bisa buat bos-bos tidak bisa tidur, tiba-tiba kau pemuka muncul terus. Ini orang ini, saya percaya ini orang-orang yang tenang, orang-orang yang tidak panik ya. Tuhan akan buat gambar saudara itu muncul dengan indahnya di muka bos. Ini gambar ini, muka ini bikin susah saya. Ini kejadian pernah terjadi di Surabaya. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika seorang hamba Tuhan mengajak jemaat, ayo gereja kita sudah harus diperbaiki, siapa yang mau terlibat bersama-sama untuk memperbaiki gereja ini angkat tangan. Cuma gembala yang angkat tangan, tidak ada jemaat yang angkat tangan. Oke, baiklah, karena hanya saya angkat tangan, besok saya akan mulai. Ini gembala gendeng ini, gembala Sugi. Besok pagi begitu habis doa, dia pergi ke gudang, ambil triplex, ambil gaji. Istrinya yang bikin apa? Mau memulai renovasi gereja. Bahan-bahannya mana? Ya yang ada saja. Ya toh, loh, kok ini Sugila kah? Semua saya angkat tangan, jadi saya mulai. Dia mulai gergaji. Kebetulan saudara, pastori dan gereja itu satu, dan di samping itu ada jalan di mana orang suka lewat. Ada seorang bapak lewat pagi-pagi. Pak pendeta lagi bikin apa? Lagi renovasi gereja. Dia lihat cuma triplex 1x1 saudara. Renovasi gereja dan triplex apa? Oh, renovasi gereja. Iya, ini lagi renovasi gereja. Ini saya lagi gergaji ini bapak. Oh, dalam hatinya pendeta Sugila ini. Kebetulan dia adalah seorang pengusaha toko bahan bangunan. Sampai di toko saudara, ini wajah pendeta mulai terbayang. Dia mulai usir, pergi wajah ini mengganggu saya lagi urus toko, pergi dalam nama Yesus. Sore-sore wajah ini muncul terus. Waktu malam tidur dia terganggu sekali. Besok pagi dia bilang, Pak Pendeta, berapa yang diperlukan saya semua yang tanggung barang ini saudara ya. Saudara bisa lihat Tuhan mengontrol segala sesuatu. Kau tenang saja. Kau tenang saja. Dalam ketenangan ada kekuatan yang luar biasa. Jangan pernah buat keputusan waktu panik karena pasti salah. Ketika gunung di daerah saya meletus saudara, ada banyak orang yang lari ke pelabuhan untuk cari penyelamatan. Karena gunung itu dekat sekali dengan kota dan pemerintah mengeluarkan announce atau pengumuman semua kapal tidak boleh berlayar. Tunggu untuk angkut penumpang pergi ke pulau yang aman. Banyak orang yang begitu terkejut ketika sampai di pelabuhan. Ternyata yang di ketiak yang dia jepit bukan dompet, sendal jepit saudara ya. Karena panik, sendal jepit di pinggir dompet. Saudara, dalam ketenangan ada kekuatan yang luar biasa. Perempuan ini pergi. Dan ketika saudara-saudara dia kembali, masalah muncul. Sudah tahu hari di mana Mordekai akan dieksekusi. Malam itu raja terbisa tidur. Lalu aduh susah sekali pakai obat tidur, tidak bisa tidur. Akhirnya raja bilang tolong baca buku sejarah. Karena mungkin kalau baca sejarah kan membosankan toh. Itu pasti bisa tidur. Ternyata saudara-saudara waktu baca sejarah ketemu kisah tentang Mordekai yang akan diminta oleh Haman pagi-pagi itu untuk digantung. Pernah membongkar konspirasi untuk membunuh raja. Lalu raja tanya, stop. Di situ ada kasih hadiah apa? Raja, di sini tidak ada cerita untuk reward. Biasa kalau orang berjasa buat bangsa kan ada adilah, ada adi apalah, pokoknya adi lah itu. Adi macam-macam lah itu. Adipura kalau untuk kota, ya, macam-macam lah itu penghargaan itu. Wing ya, bukan wingko saudara ya, wing saudara ya. Kalau wingko itu makanan saudara. Nah, saudara-saudara, lalu dikasih penghargaan apa? Enggak ada raja.
Pas matahari mulai pecah, Haman datang minta izin untuk menggantung Mordekai. Tiang gantungannya sudah disiapkan, karena habis gantung baru dia hadiri perjamuan yang dilakukan oleh Ester. Saudara, begitu raja tanya, siapa tuh di halaman? Itu si Haman datang. Panggil. Sebelum dia mengucapkan permintaannya, Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Raja ini bertanya lebih dulu, kasih hadiah apa buat orang yang berjasa buat bangsa dan negara? Haman GR sekali, saudara ya. GR banget, dia bilang siapa lagi kalau bukan saya? Dia pukul tinggi-tinggi, dan raja berkata, buat begitu jangan kurang kepada Mordekai. Orang yang mau dia gantung berubah menjadi orang yang dipromosi. Oleh siapa? Oleh Haman yang mau menggantung dia. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka orang yang ingin tanda tangan untuk eksekusi saudara, akan Tuhan berubah menjadi orang yang tanda tangan untuk promosi saudara. Tinggal tanda tangan, Pak, nggak mungkin. Ini tinggal tanda berkas masuk, tidak mungkin, saya tidak mungkin lolos. Tinggal tanda tangan, Tuhan bisa rubah menjadi promosi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan Tuhan kita yang luar biasa. Tetap bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Mujizatnya di Tuhan bisa rubah masalah menjadi berkat, asal kita tinggal tenang. Nah, begitu si orang yang disuruh mengungsi oleh Elisa ini pulang, masalah saudara. Dan dia pergi ke istana raja. Di istana raja, raja sedang panggil Gehasi. Gehasi ini seorang hamba Tuhan. Tolong cerita perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Tolong cerita perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan lewat pendetamu Elisa. Bapak Ibu bersiap-siap, karena hari-hari ini banyak orang akan bertanya, tolong cerita tentang Tuhanmu yang luar biasa. Saya tahu ada kegelapan yang melanda dunia, dan kegelapan itu waktu yang paling luar biasa untuk penuaian. Dan banyak orang akan bertanya, tolong cerita tentang Yesusmu. Ketika tsunami melanda Aceh, sudah tahu semua orang Aceh ketemu, are you Kristen? Apakah engkau Kristen? Tolong cerita buat Yesus tentang saya. Penuaian terjadi luar biasa. Kita nggak tahu, tapi itu yang terjadi di sana. Sudah tahu apa yang terjadi? Tolong cerita. Sama seperti Herodes, tolong cerita betul ke tidak nih orang Majus punya bicara. Tolong cerita. Jadi kalau kau cuma tahu TV One, Metro TV, kau tidak bisa jawab. Tapi kalau kau tahu Matius, Markus, Injil, 4 Injil, kau bisa jawab. Ada tertulis, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Banyak orang akan bertanya. Lalu si Gehasi mulai cerita. Tiba-tiba perempuan ini berdiri di depan. Pas Gehasi cerita tentang anak yang dibangkitkan oleh Elisa. Dan dia berteriak, ini orangnya. Raja lihat, betul-betul. Bukan cuma kesaksian, tapi buktinya Tuhan siapkan. Ibu perlu apa? Raja, sapu rumah orang su tinggal, sapu kebun orang su masuk. Raja bilang, menteri koordinator bidang pertanahan, bidang perumahan, cepat urus, kembalikan ibu ini punya aset, semua propertinya dikembalikan. Plus, semua bilang plus. Tuhan akan berkati kau plus nanti saudara ya. Semua hasil selama 7 tahun dikembalikan kepada orang ini. Dia tidak beli pupuk, dia tidak sewa pengerja, dia tidak cari traktor, tinggal terima hasilnya. 7 tahun punya. Kitab Amsal berkata, kalau ada yang dicuri oleh musuh, kembalikan 7 kali lipat. Haleluya. Siap-siap saudara. Karena Tuhan akan kembalikan 7 kali lipat. Kau beli mobil tidak pakai cicil, langsung bayar cash. Kau beli rumah tidak pakai cicil, langsung bayar cash. Memang ada yang mau menghindar pajak kredit dulu, padahal dia bisa beli cash saudara ya. Karena penghitungan pajak itu nanti setelah perhitungan antara hutang piutang gitu kan. Kalau masih ada hutang juga kan belum bisa kita. Jadi ya biar pendeta saya tahu sedikit, tapi saya percaya saya bernubuat saudara akan beli cash saudara ya. Bahkan sebelum Pak Pendeta bernubuat saya sudah mau eksekusikan satu pun yang hilang dalam hidup saudara. Tuhan akan mengembalikan luar biasa. Sudah tahu kasus
Bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus? Kadang-kadang Tuhan sengaja. Kalau hari ini engkau belum dapat pertolongan Tuhan, oh Tuhan sudah dengar saya berdoa. Bukan. Kadang-kadang Tuhan sengaja, dan kesengajaan Tuhan itu membuat berkat berlipat kali ganda. Ini perempuan-perempuan sudah tahu Tuhan Yesus itu nggak usah ada kebutuhan. Kalau lewat di Betani pasti singgah di rumah kita. Dan Tuhan pasti akan cancel berita pelayanannya. Dia pasti akan batalkan pelayanannya. Karena kami sudah kirim pesan, orang yang kau kasihi sakit. Sedangkan tidak ada kebutuhan dia mampir, apalagi ada kebutuhan. Berapa banyak saudara yang sudah berdoa seperti tidak ada jawaban. Tetap bersyukur karena penundaan Tuhan itu pelipat gandaan berkat. Lalu Tuhan sengaja berlambat-lambat. Dia tidak pernah terlambat. Tapi kadang-kadang kelihatan lambat. Tapi dia tidak pernah terlambat. Dan dia datang di hari keempat di mana Lazarus sudah dibaringkan. Orang Yahudi masih percaya kalau 3 hari mati masih ada kemungkinan untuk bangkit. Tapi kalau sudah lewat 3 hari, no hope, tidak ada pengharapan. Justru Tuhan datang ketika tidak ada pengharapan. Justru Tuhan datang ketika tidak ada jalan keluar. Justru Tuhan datang ketika semuanya tidak bisa lagi dilakukan. Disitulah Tuhan datang dan berkata, akulah kebangkitan. Si Maria dan Marta bilang ini, kami percaya kalau engkau datang 4 hari yang lalu, saudaraku pasti akan sembuh. Bapak, Ibu, banyak orang yang percaya masa lalu. Lalu Tuhan berkata, tidak, hari ini kalau kau percaya. Mereka bawa Tuhan ke masa depan. Iya, kami tahu di hari kebangkitan, ini orang akan bangkit. Jadi saudara, mereka percaya teologi yang benar. Mereka percaya ada kebangkitan orang mati. Tapi Tuhan bukan minta masa depan, bukan masa lalu. Hari ini kalau kau percaya, mujizat terjadi. Bukan nanti besok, bukan nanti masa lalu. Hari ini, kalau engkau akui kayak hari ini, besok, hari ini. Makanya setiap harilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Akuilah dia dalam hidupmu. Dan Tuhan akan buat mujizat terjadi. Satu Betani bertobat gara-gara Tuhan mengizinkan Lazarus 4 hari dibaringkan. Kalau Tuhan datang di hari di mana dia sakit, cuma satu rumah yang bikin ucapan syukur, undang satu gereja. Tapi kalau Tuhan buat itu di tempat umum di pemakaman, itu tidak bisa disembunyikan. Sejak peristiwa itu, orang berusaha membunuh Tuhan dan membunuh Lazarus karena semua orang percaya kepada Tuhan. Saudara akan diberkati sampai banyak orang percaya. Kalau bukan Tuhan yang berkati, tidak mungkin. Saya tahu dia so kolaps. Oh, dia so hancur. Dia so 4 hari berbau. Dia tak mungkin bangkit lagi. Saya tahu dia utang di mana-mana. Tidak mungkin lagi. Dia pu aset, dia pu utang lebih besar. Tidak mungkin. Tapi ketika kita percaya Tuhan, Tuhan bisa bangkitkan. Amin. Sudah tahu Ciputra almarhum. Ketika krisis terjadi, tiba-tiba hutangnya jadi berpuluh-puluh kali dibanding asetnya. Dan dia berjanji, Tuhan, saya percaya Kau akan pulihkan saya. Dan tempat di mana saya bangun, saya akan sisakan satu tempat untuk rumah ibadat. Makanya sudah lihat di mana Ciputra bangun hotel, pasti ada tempat untuk rumah ibadat. Karena Tuhan pulihkan. Dan orang berkata tidak mungkin habis dia. Tadinya orang berkata 7 keturunan gak akan habis. Tapi hanya dalam tempo singkat, krisis terjadi, Tuhan bisa buat mujizat yang luar biasa. Penundaan selalu mendatangkan berkat yang luar biasa. Di Bali ada seorang anak Tuhan punya usaha garmen. Dan saudara-saudara itu terjadi tahun 96-97. Dia buat garmen dan kirim ekspor, orang senang. Yang pesan senang, ordernya dinaikkan. Dan mereka bayar tepat waktu. Barang tiba, uang transfer. Barang tiba, uang transfer. Saudara, satu waktu karena dia punya kualitasnya bagus dan hubungan bagus, mereka minta satu kaligus 6 kontainer. Persoalan muncul, barang sudah tiba, dong bayar-bayar. Lalu saudara-saudara, karena dia harus kirim dengan berlipat kali ganda, dia harus kredit di bank untuk modal pelipat gandaan produksinya, saudara. Apa yang terjadi? Bulan pertama dia telepon, iya kami akan bayar tapi kami belum punya cash flow, sabar ya. Yoko bilang sabar tapi saya mesti bayar bunga bang, saya mesti bayar pegawai, ini bagaimana ini, saya sudah setengah mati, makin hari makin kejepit, bank sudah tanya-tanya ini. Nah saudara-saudara, bulan kedua nggak ada jawaban, sudah itu tahun 97. Sampai akhirnya dia menyerah Tuhan. Pabriknya dan asetnya hampir disita oleh bank. Tiba-tiba krisis terjadi tahun 98. Sudah masih ingat tahun 98? Di mana dolar bisa mencapai sampai 20.000 waktu itu. 15 sampai 20.000. Ya, ini kan sistem pasar kan, ya, supply and demand, ya. Banyak barang, harga turun. Kurang barang, permintaan banyak, harga naik. Waktu itu semua dolar di pasar Asia diborong untuk perayaan 100 tahun Kongres Israel. Ketua panitianya George Soros, saudara ya. Jadi uang dolar di pasar Asia habis. Dan waktu itu saudara, di Indonesia dolar sempat mencapai 20.000. Dan waktu dolar 20.000 itulah, dorang bayar dia punya 6 kontainer itu. Sudah tahu apa yang terjadi?
dia bisa lunasi hutangnya, dia bisa punya kelebihan, dan dia bisa buka pabrik baru. Karena penundaan dari Tuhan selalu berkat yang luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia selalu akan bayar lebih daripada apa yang sudah pinta dan pohonkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara-saudara, saya mendengar langsung dari ownernya. Kebetulan dia seorang anak Tuhan. Dan saya tahu kalau Tuhan bisa buat hal itu buat orang ini, Tuhan juga bisa buat saudara. Lihatlah 2023 bisnis saudara diberkati oleh Tuhan. Karena bukan soal tempatnya, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhanlah yang membuat saudara diberkati. Ya, karena kau di Papua, kita di sini susah. Bukan soal tempat, pergi kemana saja. Kalau Tuhan menyertai, kau pasti diberkati. Makanya Daud tahu hal ini. Dia berdoa dalam Mazmur 50, Tuhan, kerajaan boleh kau ambil, semua boleh kau ambil, tapi jangan ambil penyertaanmu dari saya. Dan itu yang membuat Daud diberkati oleh Tuhan. Anaknya sendiri mengkudeta dia, tapi penyertaan Tuhan tidak hilang dari dia. Dan kerajaannya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ada teman yang tikam saudara di belakang, gak akan mati saudara ya. Karena Tuhan pasti akan bangkitkan saudara. Saya gak sangka Pak, kita dua tadinya jalan bagus, tiba-tiba dia mau lari, saya punya modal. Aduh, habis saya. Belum habis. Tuhan akan kembalikan yang hilang berlipat kali ganda. 7 kali lipat. Kau siap, kalau tidak kau yang game over gara-gara berkat datang itu saudara. Siap, tak usah pikir-pikir itu, tenang saja. Bisa bilang amin? Nah, saudara, ini bukti, ini karena ini nanti saudara akan sinkron dengan tema tahun 2023 yang Tuhan berikan buat saya, yang nanti akan kita tahu dan kita akan dengar bersama-sama. Nah, lihat dulu satu orang, ini akhir dari khotbah saya. Kita lihat di dalam 1 Tawarik pasalnya yang keempat, bagaimana ada seorang yang bernama Yabes, saudara ya. Ini cuma 2 ayat saja, cuma 2 ayat saja. Dia Yabes ini tidak banyak, tapi apa yang dia minta daripada Tuhan dijawab. Saudara sering nyanyi kan? Coba F itu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan daerahku dan kiranya tanganmu dan melindungi daripada malapetaka sehingga tidak menimpa. Nah, Alkitab tulis Yabes lebih dimulakan dari saudara-saudaranya. Padahal nama Yabes itu nama yang tidak enak. Ayat 9 berkata begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Lihat ini, nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan engkau, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saya ingat di Ambon ada seorang bapak yang berkata begini, ini anak-anak sial. Kenapa? Waktu dia lahir sapu toko jadi bangkrut, sapu usaha jadi hancur. Ada di antara saudara sini yang disebut anak sial? Jangan percaya. Jangan dengar. Karena setiap kehidupan datang daripada Tuhan. Dan engkau anak diberkati oleh Tuhan. Ini gara-gara kau nih, kakak, ini gara-gara kau nih mama hampir mati ini. Ini gara-gara kau nih, ya toh? Adakah di antara saudara yang sampai hari ini masih rasa tertuduh karena gara-gara kau ini, ketong jadi bangkrut. Gara-gara kau pilih universitas itu, sampai papa setengah mati ini. Ini gara-gara kau pilih universitas sampai papa mati, gara-gara cari uang untuk bayar kau uang kuliah itu. Ada orang yang rasa tertuduh seumur hidup karena keputusan yang pernah dia buat. Tapi Yabes tidak menaruh itu dalam hatinya. Dia tetap berkata, aku anak diberkati oleh Tuhan. Orang boleh bilang kau terlaku, tapi Tuhan berkata, aku diberkati. Ada dulu lagu si siapa, si Eka tuh, Eka siapa tuh? Coba di D aja, saya pun suara agak sedikit ya. Dia salah satu baitnya bilang, walau sana
sini situ pusing, semua orang susah, tetapi akan tetap percaya. Ya, itu apa tuh? Ya D itu. Walau sana, sini situ pusing, semua orang, tetapi aku kan tetap percaya. Itu salah satu lagu ya. Itu dia punya lagu bersorak-sorak dia agak dangdut sedikit gitu ya. Ya, itu lagu lama. Ya. Semua orang pusing, kau jangan pusing. Mungkin orang tua pernah bilang, ini kok anak ciong nih, anak susah nih gara-gara kau lahir, kau jadi susah. Yabes pernah dikatakan oleh orang tuanya, kau ini anak yang bikin susah. Tapi dia tidak taruh itu di hatinya. Dia tetap percaya, aku anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan semua doanya didengar oleh Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah, enlarge my territory, perluas daerahku, sertai kemanapun aku pergi, dan lindungi aku dari setiap malapetaka. Ayatnya yang ke-10. Semua yang diserukan oleh Yabes dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan mengabulkan doanya? Karena dia lebih percaya Tuhan daripada percaya kata orang. Dia lebih percaya firman Tuhan daripada percaya yang lain. Amin. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Masa tahun depan krisis, kita mesti siap-siap. Orang kirim krisis, kau siap-siap. Tuhan kasih firman, kau bilang, masa. Hari ini kita ganti. Ya habis dikasih SMS, gara-gara kau mau mati. Tapi Tuhan punya perkataan yang dia simpan dalam hatinya. Dan apa saja yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Ayat terakhir, 1 Korintus pasalnya yang keempat. Ada 4 sumber penilaian terhadap hidup kita. Bagiku sedikit sekali artinya, ayat yang ketiga. Semua bilang sedikit sekali artinya. Kalau orang bilang begini, kok cantik tapi hidung kayak kue mangkok. Sedikit sekali artinya. Jangan simpan di hati, terus renungkan siang dan malam. Yang perlu direnungkan siang dan malam adalah firman Tuhan. Bisa bilang amin? Sama-sama nyanyikan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mulai hari ini berkomitmenlah, aku akan lebih suka menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Karena seorang yang menyenangkan Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Ketika aku menyenangkan Tuhan, manusia lebih daripada Tuhan, maka aku bukan hamba Tuhan. Kata Paulus kepada jemaat di Galati, menyenangkan Tuhan dan buat Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Kalau saudara menyenangkan manusia, saudara tidak tahu mau tempatkan diri di mana. Kenapa? 2 orang yang sudah senang bisa punya pendapat yang berbeda. Saya ingat di Surabaya ada orang yang begitu potong rambut kependekan, dia minum baygon. Kenapa? Dia merasa tidak diterima oleh orang yang dikasihinya. Karena ada yang bilang begini, kok kalau rambut panjang bagus. Dia berteman itu, tak cocok ke panjang, kok pendek boleh. Akhirnya dia bingung mau panjang kah pendek, karena dua-dua dia sayang. Tapi kalau dia menyenangkan Tuhan, mau orang bilang tidak terlalu penting. Yang Tuhan bilang itu yang penting. Bisa bilang amin? Dan ketika dia pulang dari salon, ini kenapa terlalu pendek, kenapa? Dia rasa orang semua tolak dia. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya cuma gara-gara kependekan potong rambut. Saya baca dulu saudara, di satu kolom di majalah koran Kompas tuh, kolam Kompas itu ada apa? Kompas itu apa yang ada? Believe or not. Saudara mungkin pernah believe or not. Ada seorang di Eropa mati hanya gara-gara lihat kaos kakinya bolong, saudara ya. Jadi waktu dia pakai kaos kaki ada bolong, langsung kena serangan jantung dan mati, saudara ya. Saya tidak mau mati dengan cara seperti begitu, saudara ya. Saya tidak mau mati. Kenapa? Karena dia rasa tertolak, dia rasa tidak berharga. Memang orang-orang ini awalnya diterima
karena persyaratan. Kau 10 anak papa, kau merah, papa tendang. Dan orang seperti begini selalu perfeksionis. Taruh sendal tidak bisa, miring. Begitu orang kasih miring, siapa lagi ini? Kenapa dia merasa diterima kalau sempurna? Dan kita gak mungkin sempurna. Tuhan yang sempurna, yang akan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bisa bilang amin? Itu kalau rias bisa 3 jam. Susama belum mata kiri mata kanan. Susama belum. Coba lihat dulu. Dia tidak percaya kaca, saudara ya. Mesti panggil orang. Lu lihat dulu, tebal sama ke tidak? Bilang kiri kanan, orang itu ada di sini. Haleluya. Jadi saudara-saudara lihat, sedikit sekali artinya. Saya ingat seorang hamba Tuhan, dia tidak sempat pergi ke barbershop untuk potong rambut karena besok dia harus mulai. Dia minta istrinya potong rambut dan istrinya belum pernah potong rambut. Sudah tahu, seperti teras siring di Bali, saudara ya. Hancur. Tapi dia bilang begini, ini potongan terindah yang pernah saya lihat, saudara ya. Sedikit sekali artinya. Bapak, kenapa kepala su hancur, rambut su hancur begitu? Sedikit sekali artinya. Saya tidak bilang sudah pulang terus hajar sembarang-sembarang, tidak, saudara ya. Tapi jangan menjadikan itu berarti. Amin. Ayatnya jangan mati ya, jangan mati. Bagiku sedikit sekali artinya. Entah aku dihakimi oleh kamu. Satu, sumber pertama kata orang. Saudara tidak bisa pulang dari sini, saya sudah ingat firman, saya mau pulang beli lakban, mau tutup sapu teman satu ruangan di kantor, dong terlalu bicara-bicara saya, saudara. Tidak bisa, kok tidak bisa selotip dong pemulu, tidak bisa. Dong bebas bicara tapi kau bisa memilih mau percaya atau tidak. Amin. Ini bukan pendeta Nobel punya pendapat, firman Tuhan. Paulus dikatain orang macam-macam, tapi dia bilang sedikit sekali artinya. Waktu dia masuk penjara, itu coba kalau orang diurapi, tak mungkin di sana. Lihatlah kami ini yang masih berdiri bebas melayani Tuhan. Siapa lebih urapan, siapa lebih benar. Kalau betul-betul dia betul diurapi, gak mungkin tokonya bangkrut. Kamu itu lihat, stop sudah dengan kopu Tuhan itu. Nah, sedikit sekali artinya. Lalu Paulus tulis begini, sangkanya dengan berbuat begitu mereka memperberat bebanku, tapi tidak apa-apa. Yang penting Injil diberitakan, entah dengan maksud baik atau maksud tidak baik. Mereka beritakan Injil dengan mendiskreditkan Paulus. Paulus tidak terganggu. Sedikit sekali artinya. Kamu, yang kedua, pengadilan manusia. Itu jauh lebih banyak. Wah, satu kampung sudah tahu dia. Wah, satu kota sudah tahu dia. Pengadilan manusia lebih banyak. Wah, satu kampus sudah tahu dia. Pengadilan manusia lebih tinggi. Gak berarti. Aduh, hidup saya sudah hancur, Pak. Saya ini terkenal di kampus, tapi terkenal jeleknya, Pak. Satu, menurut pengadilan manusia. Yang ketiga, bahkan diriku sendiri. Kadang-kadang kan sudah, kenapa saya bodoh sekali? Aduh, bodoh sekali. Kenapa tadi saya buat begitu? Balik ke 5 menit lalu gak mungkin. Kita akan pergi ke 5 menit ke depan. Lihat ke depan, Tuhan akan buat segala sesuatu yang luar biasa. Jangan ingat-ingat yang lalu, lihatlah. Aku akan buat sesuatu yang baru ada di depan saudara. Amin. Betul, kemarin aku pernah buat keputusan bodoh. Tapi hari ini, darah Yesus dan salib Kristus telah melupakannya. Tuhan itu maha kuasa, tapi tidak punya kuasa mengingat dosa yang sudah diampuni dengan kuasa darahnya. Kita yang jago ingat, saudara. Tuhan teringat. Haleluya. Jadi kita sendiri pun kadang-kadang suka pukul jidat. Bodoh, gitu kan. Aduh bodoh, kenapa tadi cuma ngomong begitu? Stop. Ada yang keempat. Tetapi dia. Ayat yang keempat. Sebab memang aku tidak sadar akan segala sesuatu. Saudara lihat, kalau kita hanya diampuni berdasarkan apa yang kita akui, maka ada banyak yang kita tidak tahu, yang tidak bisa kita akui. Tapi Tuhan mengampuni kita bukan berdasarkan apa yang kita akui, tapi berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Bahkan yang kita tidak sadar pun, Tuhan sudah mengampuninya. Jadi dia mengampuni kita berdasarkan kekayaan kemuliaannya. Tetapi bukan karena itulah, bukan karena 3 tadi itu. Orang bicara, pengadilan manusia atau diriku, aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Itulah yang membenarkan aku.
Firman Tuhanlah yang membenarkan saudara. Jadi kalau orang bilang begini, kau ini menurut garis tangan, masa depanmu agak suram. Sebentar saya lihat satu Alkitab bilang masa depanku sungguh ada, pengharapan tidak mengecewakan, aku punya masa depan, karena Yesus hidup, maka aku punya masa depan yang luar biasa. Dia sudah reservasi 2023 untuk berkat-berkat yang luar biasa buat saya, dan itu tertulis di dalam firman-Nya, dan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Itu yang kita percayai, dan itulah yang membenarkan kita. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Pulang dari tempat ini orang bebas menilai saudara, ignore saja. Pulang dari tempat ini orang bebas memberikan penghakiman buat saudara, jangan dipikirkan. Gara-gara kita jadi bangkrut, jangan dipikirkan. Percayalah, Tuhan mengembalikan 7 kali lipat. Apa yang hilang akan dikembalikan Tuhan, luar biasa. Yang percaya mari bangkit berdiri dan kita deklarasikan firman Tuhan yang luar biasa. Kita katakan, Tuhan, aku lebih daripada pemenang oleh Kristus yang sudah memberkati aku. Di dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Semua rasa tertuduh sudah diganti dengan rasa kebebasan. Kalau engkau menerima kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Hari ini aku lebih daripada orang-orang yang menang dalam Kristus Yesus yang sudah memberkati aku. Mari ucapkan keras sesudah saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena di dalam Kristus tidak ada rasa tertuduh, tidak ada terintimidasi, tidak ada rasa terhukum. Hari ini saya sudah dibebaskan dari segala tuduhan, rasa bersalah, rasa tertolak, karena semua rasa terhukum sudah dipakukan Tuhan di atas kayu salib. Dan hari ini saya orang merdeka. Saudara bisa rasa ketenangan yang luar biasa di hati saudara. Saudara tidak akan pakai obat penenang lagi. Jiwamu begitu tenang. Dan dari hati yang percaya menular ke jiwa. Dan dari jiwa yang dikuduskan dengan firman Tuhan menular ke tubuh. Tubuh saudara sehat diberkati. Amen. Aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Tubuhmu sehat sama seperti jiwamu baik-baik. Dari mana jiwa yang sehat? Dari roh yang percaya firman Tuhan. Roh yang menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan. Daya tahan tubuhnya naik 40%, kekuatannya jauh lebih hebat, dan hikmatnya diberikan oleh Tuhan ke dalam hidup-hidupnya. Dia akan buat keputusan-keputusan yang luar biasa. Dalam penyembahan, dalam hadirat Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya.